Mitra TV, salam berjumpa bersama kami dalam program Sivitas Akademia Pendidikan Warga. Dan kali ini Pendidikan Warga bekerja sama dengan Akademi Farmasi Nasional Indonesia melakukan sebuah program, yakni program Hibah Bina Desa, di mana kali ini ada penyuluhan tentang upaya preventif terhadap demam berdarah dengan menggunakan daun ubi jalar dan juga daun kemangi. Kira-kira seperti apa penggunaan daun ubi jalar dan juga daun kemangi sebagai sebuah upaya preventif terhadap penanganan demam berdarah? Berikut liputannya untuk Anda. Mitra TA TV, Sivitas Akademia Pendidikan Warga kali ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan dari Akademi Farmasi Nasional Surakarta. Kegiatan tersebut diberi tema Program Hibah Bina Desa yang dilaksanakan pada hari Selasa 20 Oktober 2015 di Kelurahan Ngemplak, Kartosuro, Sukoharjo. Program Hibah Bina Desa ini adalah sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa melalui Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis, Unit Kegiatan Mahasiswa dan atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Diharapkan dengan adanya program Hibah Bina Desa ini, mahasiswa mampu menumbuhkan rasa peduli dan berkontribusi kepada masyarakat, khususnya warga Desa Ngemplak, Kartosuro, Sukoharjo. Hal tersebut dilaksanakan agar terbangun desa binaan yang aktif, mandiri, berwirausaha, dan sejahtera. Selain itu, dengan adanya program Hibah Bina Desa ini, diharapkan masyarakat mampu menemukan dan mengembangkan potensi yang sudah ada untuk diwujudkan menjadi kegiatan nyata atau mengembangkan kegiatan yang telah dirintis masyarakat menjadi lebih berkembang dan bermanfaat. Dalam program Hibah Bina Desa ini, Akademi Farmasi Nasional Surakarta mengenalkan kepada masyarakat Desa Ngemplak, Kartosuro mengenai pemanfaatan potensi alam yang dimiliki oleh desa tersebut. Salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan adalah daun kemangi dan daun ubi jalar yang tumbuh subur dan tersebar luas di pekarangan dan kebun warga Desa Ngemplak, Kartosuro. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kandungan minyak atsiri daun kemangi dapat menghalau nyamuk Aedes aegypti sehingga dapat mencegah penyakit demam berdarah. Sedangkan kandungan kimia yang terdapat dalam daun ubi jalar dapat meningkatkan kadar trombosit dalam darah. Untuk itu, program Hibah Bina Desa yang dilakukan oleh Akademi Farmasi Nasional Surakarta ini bertujuan untuk membina warga agar dapat memanfaatkan potensi alam yang dimiliki untuk mencegah wabah demam berdarah melalui pemberian penyuluhan, simulasi, pelatihan, serta pengawasan tentang pemanfaatan potensi daun kemangi dan daun ubi jalar. Ya, dan Mitra TV, saat ini saya sedang berada di samping Bapak Hartono MSc APT. Beliau adalah dosen pembimbing dalam program Hibah Bina Desa kali ini. Pak Hartono, bisa dijelaskan kenapa yang dipilih dalam program ini adalah Desa Ngemplak ini, Pak? Ya, kemarin dari awalnya kita melakukan survei lapangan, kemudian kita melihat kira-kira permasalahan yang dihadapi di desa itu apa, kemudian kita juga menggali potensi yang berkembang apa untuk mengatasi masalah itu. Dan ternyata kita menemukan satu masalah yang dihadapi desa ini adalah demam berdarah. Nah, kemudian dari demam berdarah itu, kemudian kita mencari solusi kira-kira potensi apa yang mereka miliki untuk mengatasi demam berdarah itu. Dan kita menemukan bahwa di sekitar di sini banyak tanaman ubi jalar dan juga daun kemangi. Dan kemudian kita buat proposal, kita evaluasi dan ternyata dari 1.200 proposal yang masuk, kita salah satu yang lolos dari itu. Ya, baik, luar biasa sekali. Dari 1.200 proposal yang masuk ke Dikti, hanya 70 yang masuk dan salah satunya adalah program ini ya. Baik, luar biasa. Dan tadi dikatakan bahwa ada sebuah potensi yang dilirik di Desa Ngemplak ini, yakni banyaknya juga daun ubi jalar dan juga daun kemangi. Ini untuk apa, Pak, hubungannya dengan usaha atau upaya preventif terhadap demam berdarah seperti apa ya, Pak? Kalau ubi jalar itu oleh sama masyarakat kita kan hanya dimanfaatkan sebagai makanan itu ya, belincing itu ya, istilahnya belincing.
Tapi kalau penting kan stoknya jelek sedikit, kemudian sisanya itu paling hanya dimanfaatkan untuk makanan ternak dan sebagainya. Makanya kita mencari kira-kira kandungan apa yang bisa dimanfaatkan dari hijau. Nah ternyata kita menemukan bahwa di hijau itu memiliki kandungan polifenol yang sangat bagus untuk menaikkan imunitas tubuh dan juga menaikkan trombosit. Nah biasanya kan orang demam berdarah itu karena trombositnya turun. Jadi ini bisa kita manfaatkan untuk menaikkan nilai trombositnya. Sebenarnya kalau di Filipina ini sudah banyak dipakai untuk mengatasi demam berdarah. Jadi dimanfaatkan sebagai minuman sehari-hari. Nah, minuman sehari-hari, apakah ini kemudian prosesnya seperti tadi dikatakan kalau Jawa itu dikenal beramang asem seperti itu ya Pak, atau cleansing tadi. Ini kalau diminum apakah kemudian daun ini direbus kemudian diminum begitu saja atau diekstrak atau seperti apa nih Pak? Ya kita hanya daun itu kita keringkan, setelah keringkan kita buat seperti semacam teh. Nah kalau teh celup gitu ya. Nanti kalau orang mau bubuk seperti itu bisa tinggal diseduh pakai teh celup dan kita minum. Jadi sangat sederhana. Kemudian ada juga daun kemangi yang dimanfaatkan sebagai obat lotion ya Pak ya, untuk pencegahan demam berdarah. Ini kenapa yang dipilih adalah daun kemangi? Karena yang biasa dikenal masyarakat adalah daun bunga lavender misalkan. Ya karena kalau daun kemangi kan hidupnya gampang di sini juga banyak dijumpai dan sebagainya. Jadi masyarakat warga tidak perlu mencari bunga lavender di mana-mana, tapi bisa menemukan apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi harapan kita gitu, jadi kita menggali potensi yang ada di masyarakat di sini. Oke. Dan kemudian hubungannya dengan nyamuk Aedes aegypti. Ini kandungan di daun kemangi apakah membuat nyamuk ini tidak mau mendekat atau seperti apa Pak? Ya, kandungannya kan minyak asiri. Jadi minyak asiri itu kalau nyamuk mau mendekat kan juga tidak enak karena dari baunya juga tidak enak lagi. Maka sebenarnya dia sebagai langkah pencegahan supaya nyamuk tidak. Belakang kita ini ada sebuah alat. Ini alat untuk apa ini Pak? Ini namanya alat destilator. Alat Destilator. Destilator itu untuk mendestilasi, memisahkan antara kandungan minyak asiri yang ada di lingkungan tanaman itu dengan air yang ada di dalam. Jadi nanti bahan bakunya akan kita di sini, kemudian kita panaskan, dan setelah panas maka uapnya minyak asirinya akan menguap karena suhunya lebih rendah. Nah kemudian di sini kita masukkan ke pendingin. Pendingin supaya nanti minyak asirinya itu yang menguap, bentuk uap itu bisa berubah menjadi embun. Kemudian kalau yang di sini Pak? Ini sama, kalau ini yang untuk skala laboratorium, metodenya sama, caranya juga. Baik. Dan kalau misalkan setelah program Hibah Bina Desa ini selesai, apakah masyarakat kemudian bisa menggunakan atau memanfaatkan peralatan dapur seadanya, atau kemudian alat ini akan dihibahkan ke desa ini Pak? Ini alat ini akan kita hibahkan kepada masyarakat. Harapannya mereka bisa memanfaatkan alat ini. Bila perlu mereka bisa mengkopi atau meniru bentuknya dan sebagainya, sehingga mereka bisa manfaatkan untuk industri mereka sendiri. Jadi harapan kami kalau ini selesai, mereka bisa mengembangkan sebagai bentuk usaha mereka sendiri. Luar biasa sekali ya Pak ya. Dan harapannya seperti apa Pak untuk program ini? Ya, harapan kami supaya masyarakat bisa mempergunakan ilmu yang sudah kita transfer untuk mengatasi demam berdarah itu ya khususnya. Kemudian sebagai bentuk usaha bagi mereka. Ya, Mitra TV, saat ini saya sedang berada di samping Bapak Ismanta SE. Beliau adalah PJ Kepala Desa Ngemplak. Kita akan berbincang seputar program Hibah Bina Desa ini. Pak Ismanta, dengan adanya program Hibah Bina Desa yang diselenggarakan bersama dengan Akademi Farmasi Nasional ini seperti apa Pak? Tanggapan saya sangat menyambut baik dengan adanya Hibah, karena bisa menimbulkan partisipasi dari warga di sana, utamanya ibu PKK yang dari ibu PKK, sehingga nanti ke depan Sokor bisa meningkatkan penghasilan dari ibu PKK ini sebagai tambahan samping. Baik, kemudian manfaatnya sendiri selain tambahan penghasilan, apa yang diharapkan? Selain sebagai tambahan penghasilan untuk warga atau ibu PKK ini juga bisa menggali potensi yang ada di desa Ngemplak, karena kebetulan di desa Ngemplak ini sebagian besar masih dalam pertanian, kemudian perkebunan, kebun dari warga sendiri masih besar juga masih sangat luas.
Sehingga untuk ini PHB ini kan basisnya pada ubi jalar dan kemang, ini akan sangat mudah berkembang, dikembangkan di sini, ditanam di kebun juga bisa, di pematang sawah juga bisa. Yang itu kalau dibiarkan saja nilai ekonomisnya tidak akan begitu tinggi, karena paling untuk bumbu kan juga sedikit. Tetapi kalau dirubah menjadi teh, dirubah menjadi longsek, ini di samping menaikkan nilai ekonominya juga akan memberi manfaat lain. Kalau misalkan belum bisa diproduksi secara massal, bisa dipakai oleh warga sendiri dalam mengatasi penyakit demam berdarah yang kebetulan di Ngemplak ini di tahun 2015 ini terdapat beberapa penderita yang sampai ke rumah sakit, sehingga dengan adanya program ini bisa mencegah dan meningkatkan taraf hidup kesehatan dari warga. Baik, kemudian harapan ke depan Pak terkait dengan program serupa, apa yang diinginkan oleh harapan kami mungkin kalau memang ada program-program lain, Desa Ngemplak siap untuk menerima, dan kami harapkan juga pembinaan atau binaan ini tidak berhenti sampai di sini. Syukur nanti setelah pasca pembinaan ini masih ada pembinaan dari Akademi Farmasi atau dinas terkait, sehingga ke depan produksi atau hasil produksi, kalau kita misalkan ibu PKK mengalami kesulitan dalam hal produksi atau dalam hal atau mungkin bahannya bisa divariasikan dengan lain, kami siap untuk misalkan memvariasikan agar tidak terjadi kejenuhan misalkan di masyarakat. Kok hanya dengan ubi jalar, kok ada dengan misalkan kemangi, misalkan tadi ada informasi bisa untuk parfum dan lain sebagainya. Itu kami mohon ini program ini tidak berhenti sampai di sini saja, tapi ada kelanjutannya. Syukur nanti bisa membimbing warga kami sebagai sentra dalam produksi rumah tangga, khususnya dalam hal farmasi semacam ini.